Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu ala ni'matil imani wal islam wa nashkuruhu ala mawahabana min tafradil rizqi wa sihatil abdan wa nasta'inuhu bihawli wa quwwatihi ala mujahadah fi sabilihi tulaz zaman wa nastaghfiruhu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa min hamazati syaitan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu ila kafatil anam. Usikum bidallah wa iyaya nafsi billah faqad faza al-muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasanan wa ma uridu an ukhalifakum anhu in uridu ila al-islam mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa dhallalna 'alaikum al-ghamama wa anzalna 'alaikum al-manna was-salwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kemarin saya agak cemas-cemas juga karena panasnya kemarin itu luar biasa ya, sampai saya minta disediakan apalah angin-anginan itu biar agak dingin. Ternyata justru Allah menjawab wadhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikum. Kami turunkan dikit nyaman kan, tapi jangan hujan ya Allah, berantakan ini kalau sampai jadi hujan. Alhamdulillah ini istighosah tadi sudah diceritakan. Baru saja saya dapat berita ya, Presiden Amerika siapa? Donald Trump. Baru saja tidak pernah ada yang ramai, tidak pernah ada yang digebukin, tidak pernah ada yang macam-macam, tidak ada, sepi-sepi aja, biasa-biasa aja. Bener juga ini kan, memang betul ya. Siapa yang tinggal di daerah pemakaman? Ada ya, termasuk ini alumni mubalik kita ini, Pak Yudi dengan Pak Amir ini mubalik, mestinya tampil ini nanti malam aja ya. Ya, saya berpendapat sendiri, benar juga ini cerita yang tetangga makam ini. Jadi bagaimana bentuknya siksa di dalam kubur. Jadi nanti setelah meninggal itu kan ada alam kubur, ada alam barzah, ada alam hisab itu ya, sampai ada keputusan surga neraka. Jadi di alam kubur, yang alam kubur tidak ada surga neraka, tapi ada siksa dan ada pahala untuk kenyamanan di alam kubur. Kira-kira apa ini bentuk siksanya ini? Nah, makanya setahun sekali kita ketemu lah. Saya ini sudah belasan tahun bahkan puluh tahun tidak pernah lagi ceramah. Dulu keliling-keliling Pak, muter-muter. Nah, sekarang udah diganti generasinya sama Pak Yudi di ceramah mubalik terkenal dengan Pak Amir. Alhamdulillah. Dulu muter-muter sampai ke Ambon segala Pak. Itu. Tapi kemudian capek, akhirnya ditinggalkan. Sekarang saya ceramah di Pondok Darussalam aja. Jadi kalau rindu ceramah saya datang aja ke Darussalam ya. Terutama dalam acara milad seperti ini. Enak kan kita ngumpul-ngumpul, bersilaturahim, ketemu anak, ketemu para asatidz, ketemu saya juga. Betul dah? Saya kan paling susah dicari, ya betul nggak? Nah, makanya di milad aja kita ketemu sekarang ini. Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan ke depan ya lebih banyak lagi yang hadirnya ya. Jangan ada yang absen. Bapak lihat, tapi nggak ada yang absen juga nih. Tapi kok nggak terlalu banyak ya. Mudah-mudahan tahun depan sampai ke sana penuh ya. Amin. Sampai ke sana penuh tuh yang jadi peserta. Maaf bila ini orang tua santri murid ini sampai ke sana tuh. Kalau sekarang mungkin muridnya ya cuma segini-gini ini anak bapak. Kalau tahun depan lebih banyak lagi. Mudah-mudahan atas wasilah bapak, atas wasilah ibu sebagai keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam, bantu untuk bagaimana Pondok Pesantren Darussalam
bermanfaat untuk sebanyak-banyak umat. Caranya lanjut sama Bapak Ibu sekalian, yang pertama dengan doanya, dengan langkahnya, datanglah silaturahim ke tetangganya, ke saudaranya. Anaknya untuk dipesantrenkan pondok pesantren Darus, insya Allah Bapak. Jadi rupanya setelah dipikir lama, tadi saya ingat sebenarnya ngobrol jadi kemana-mana, sedang cerita alam kubur ini kan. Yang terpikir sampai hari ini, saya berpendapat bahwa betul ada siksa alam kubur, tapi tidak seperti siksa alam neraka. Jadi bentuknya bagaimana? Bentuknya menurut saya tidak salah lagi lah, ini pasti mimpi. Bentuknya seperti mimpi. Ada orang yang di alam kubur panjang namanya itu, mimpi kejelekan bro, keburukan bro, goreng terus. Kesiksa enggak Pak? Bapak coba kalau mimpi kesiksa dari mulai sore sampai malam, kira-kira waduh seperti apa rasanya? Seperti ngerasain budak-budak dalam mimpi, ya tidak? Apalagi merasa ditagih hutang, ditagih hutang, wah dari hutang. Repot banget, capek itu. Karena mimpi itu kaosnya jika berasa. Itulah kira-kira azab kubur. Sangat menyiksa kalau mimpi buruk terus, mimpi disiksa terus, mimpi itulah. Mudah-mudahan melalui doa seperti ini, Allah segera lapangkan kuburannya, terangkan kuburannya, dilepaskan dari segala siksanya, diselamatkan dari segala siksa kubur, walaupun hanya berupa mimpi. Dan kemudian Allah berikan kenyamanan, kuburnya menjadi halaman dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah kira-kira istighosah kita yang sudah di alam kubur. Sekali lagi, yang mimpi-mimpi buruk Allah cabut, diganti dengan kenyamanan dan kenyamanan. Istighosah kedua tentu aja untuk kita semua dan Pondok Pesantren Darussalam seperti tadi disampaikan oleh Ketua Panitia, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Kasumalan. Istighosah ini memang dulunya tidak ada Pak. Kayak istighosah ngumpul-ngumpul kayak gini judul baru ini. Ini sekarang lebaran deh, baru lebaran kemarin kita ya, apa namanya, ada acara lagi apa namanya, halal bihalal, itu juga baru, dulu tidak ada. Saya dengar halal bihalal tahun berapa lah, belakangan aja, dulu nggak ada. Artinya apalagi di zaman Nabi nggak ada ini. Istilah ini nggak ada di zaman Nabinya. Ya, halal bihalal sama nggak ada di zaman Nabinya. Marhaban kagak ada tuh di zaman Nabinya, marhaban, tahlilan apa macam-macam. Kalau bahasa kerennya itu dalam bahasa hadis disebut bid'ah. Bid'ah itu diterjemahkannya tidak ada di zaman Nabi. Nah, ini kayak begini, ini nar, sesat bapak-bapak, sesat. Aduh ya, kalau banget nih Ustaz gitu ya, bid'ah, sesat, nggak ada di zaman Nabinya. Pikir-pikir, enak aja sesat, bid'ah, tidak ada di zaman Nabinya. Bukan begitu mana bid'ahnya, yang salah maknanya. Bid'ah betul hadisnya, benar, sahih, yakin. Yang keliru memahami kata bid'ahnya, yang berarti muhdatsah, yang berarti baru. Nah baru itu jangan hanya diterjemahkan tidak ada di zaman kemarinnya. Memang secara eksistensional kata baru itu pasti tidak ada kemarin. Yang ada baru nih, berarti kemarinnya tidak. Maka bid'ah disebut ini hal baru. Bid'ah tidak ada zaman Nabi. Wah, kalau begini parah ini, bisa dordar ini. Padahal saya itu orang yang semangatnya semangat mensurgakan semua umat Islam, semoga masuk surga semua. Amin. Amin ya Allah.
bukan semangat menerkakan. Nah, ini yang membid'ahkan kan semangatnya menerkakan orang ini. Bidah nih, hari kita nakes semua nih. Yang marhaban yang apa sekarang. Tapi licin. Giliran halal bihalal yang dibikin sekarang, oh itu bukan bid'ah. Itu silaturahim. Macam-macam aja di judulnya. Karena tadi awalnya bid'ah itu adalah tidak ada di zaman baru, tidak ada di zaman Nabi. Termasuk halal bihalal berarti bid'ah. Orang-orang pada halal bihalal ya. Ke istighosah juga bid'ah, ke halal bihalal tidak licin gitu. Nah, jadi bid'ah bagi saya itu baru, benar baru, tapi barunya bukan baru eksistensional, bukan baru sekarang ini ada kemarin tidak ada, bukan begitu. Tapi makna bid'ah bagi saya adalah, ini biar tegas saja, biar nanti disampaikan. Kalau dari soal dapat bilangnya begini, namanya bid'ah generatif, baru separatif. Ya, generatif artinya tumbuh, gitu loh. Misalkan kalau disebut ada apa, Kijang, ada sebut Avanza, ada Lexus, ada apa? Ini baru nih. Jadi ada jadi ini mobil baru katanya. Bid'ah itu. Karena jenis ini tidak ada, Kijang ini tidak ada dulunya. Tapi ini turunannya sama-sama dari Toyota, kan begitu? Betul ya? Jadi adanya baru ini baru punya asal keturunan. Ada asal, ada asalnya. Ini putih. Nah, ini warna putih. Dulu kan ada putih seperti ini. Sekarang putih macam-macam. Ada putih tulang, ada putih berakan walid, ada putih macam-macam. Nah itu yang kita. Tapi bagi saya itu tidak beda, karena ada asalnya namanya putih. Paham Bapak? Masalahnya saya tidak tega untuk menerakakan. Saya lebih semangatnya pengen mendoakan, berharap semua orang tidak masuk surga, jangan ke neraka. Makanya ini pada paham bid'ahnya berbeda ya. Saya paham bid'ahnya tidak lagi nyebut tidak ada di zaman Rasulnya. Kalau itu maknanya dari bid'ah, hasilnya mengerikan. Ini sekarang ulang lagi ya? Ya, ulang lagi ya? Ulang lagi ya? Belum ya? Itu Pak, imamnya bid'ah. Kalau maknanya tidak ada di zaman Rasulnya, kenapa saya sebut imamnya bid'ah kubro lah kalau bahasa Amir. Ini bid'ah kubro, ini bid'ah subro ini. Bid'ah kubro ini. Sampai saya ngeri tidak sanggup untuk menerakakan para mujahidin ahli hijaz Mekah Madinah. Loh kok begitu? Setahu saya di dalam hadis yang namanya Mina, salah satu wajib haji ya. Nah ada daerah namanya Mina ya. Daerah Mina tempatnya jumroh, benar lupa. Jumroh itu tempatnya, daerahnya yang disebut daerah Mina itu dalam hadis untuk melaksanakan menetap di Mina itu bainal jabalaini. Yang disebut Mina itu ada di antara dua bukit, di sana ada bukit dua, antara bukit dengan bukit itulah yang dimaksud Mina. Itu yang terjadi ada di zaman Rasulullah. Tegas hadisnya. Tegas hadis. Kalau yang tidak kubro-kubro banyak itu, ya. Ini yang kubronya. Hati-hati. Mina itu bainal jabalain. Sekarang ada Mina Jadid, sudah disebut juga Mina Jadid. Mina baru. Ada disebut daerahnya Mina baru. Diperlebar, bukan lagi bainal jabalain, bainal jubulun. Antara gunung-gunung gitu disebut. Jamaah dari jabal itu jubulun gitu. Jabalain jubulun gitu ya.
Itu sudah keluar, tidak ada di zaman Rasulnya yang namanya mina jadid, batal semua hajinya. Kalau menerjemahkan bid'ah tidak ada di zaman Nabi, neraka semua itu. Karena tidak ada di zaman Nabi-nya itu. Kata Nabi sudah benar jamannya itu. Di antara dua bukit sekarang lebar, namanya juga disebut jam. Dan tegas itu mina jadid. Anda bagaimana di mina jadid gitu? Yang disebut mina jadid itu mina bid'ah. Apa harus begitu? Tidak tega lah kalau kita harus meneratakan para haji yang berbid'ah misalnya. Tidak tega. Maka saya menerjemahkannya bukan lagi tidak ada di zaman Nabi-nya, baru tapi tidak bertentangan dengan asalnya di zaman Nabi. Nah, kalau pemahamannya generatif seperti ini aman. Ya, yang keminajat haji gak usah takut pakai aja apa namanya hadisnya Pak Juanda ya hadis ini. Sudah ada, gitu ya. Jadi, tidak bertentangan intinya dari bina itu, tidak bertentangan, baru tidak bertentangan. Kenapa disebut rukun? Ini rukun loh, masuk di rukun Islam gitu kan. Beda dengan tawasulan ini nggak ada di rukun Islam. Tapi kalau yang disebut haji itu rukun di dalam salah satu rukun, lima rukun Islam. Nah, ini jelas nanti itu, wah, udah ditulis aja tuh. Bali udah nulis aja. Nah itulah, jadi Bapak nggak usah ragu-ragu, takut. Kenapa Bapak saya jelasin ini? Takut yang tidak hadir ke sini karena undangan apa ini? Undangan istighosah, bid'ah. Saya nggak mau ikut. Nah itulah menurut pemahaman. Bid'ah sugronya yang kecil-kecilnya di hajian tuh numpuk bid'ah dulu. Nggak ada memang Toyota di zaman Nabi. Gak ada, betul nggak? Untanya sekarang malah hilang, tidak dipakai. Semuanya pakai mobil, pakai lift, pakai kereta api malah belakangan ya. Ini kan baru semua, tidak ada di zaman Nabi, nya kenapa dipakai? Nah, alhamdulillah. Jadi yang tidak hadir jangan karena bid'ah, ya mungkin karena lain hal aja lah. Jangan juga nggak mau ada Darussalam ini mau tawasulan bid'ah nih, gitu ya. Jangan ya. Bisa dipahami ini sedikit pesan, mari kita pahaminya yang enak-enak aja lah, gitu ya. Ceritanya lebaran ini kan baru berpuasa ya. Dulu zaman saya kecil itu kalau sudah masuk liburan namanya liburan apa? Puluhan ya. 20-an, 21 sudah. Waduh, senangnya bukan main. Melihat, merasakan dan sebagainya. Memang sampai hari ini mendalam banget. Bagaimana tidak? Di setiap rumah semua orang sibuk memasak tentang kuliner. Ya, apalagi mie, cabai, waduh, daging dan lain sebagainya. Di rumah jangan lagi daging. Di rumah pada masak gitu karena kita pada masak. Alhamdulillah senangnya itu lebaran. Mau lebaran udah beberapa lebaran udah senang banget itu karena banyak makanan enak-enak gitu loh. Sampai zaman itu singkatnya ini maaf sampai jam berapa nih? Sudah aja ya. Lanjut. Iya, sampai kalau sudah masuk 1-2 H-2 H-1 lebaran, waduh, di terminal Kasomalang sana Pak penuh Pak, dengan rantang. Sebelum 1-2 hari sebelum lebaran